Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Hasan. Saya merupakan mahasiswa jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar dengan NIM 21040450138 dari kelas BKC. Nah, video ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah BK PAUD dan SD. Nah, untuk itu silakan menyimak video berikut ini. Baik, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya Kak, Ya, Kak, Ucup, terdengar Kak. teman-temannya sudah pada masuk? Iya Kak, sudah masuk Kak. Oke, berarti udah bisa kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memasuki materi, teman-teman, aku panggilnya apa ini? Adik-adik atau teman-temannya? Teman-teman aja ya. Nah, sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk itu kakak akan memimpin doa pada kegiatan kita pada hari ini. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilman warazukni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuan dan berikan pemahaman yang luas. Amin. Nah, semuanya sudah amin. siap? Siap Kak. Siap. Sebenarnya sudah bersemangat sekali ya. Nah, pada hari ini kakak akan memberikan layanan dengan topik itu budayakan 5S. Nah, adapun waktu kita ini nanti kurang lebih itu 1 kali 45 menit. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas ketersediaan teman-teman sekalian telah mengikuti kegiatan kakak pada hari ini. Apabila ada kekurangan dari kesiapan kakak meminta maaf. Nah, untuk itu, apakah semuanya sudah siap untuk mengikuti materi? Siap Kak. Siap Kak, siap. Oke, kakak izin share screen ya. Apakah udah terlihat PPT-nya? Nah, Iya Kak, kelihatan Kak. ya Ucup. Nah, materi kita pada hari ini yaitu budayakan 5S. Nah, saat ini pada zaman sekarang itu nilai etika dan budaya di berbagai kalangan, khususnya pada generasi muda seperti teman-teman sekarang ini mengalami pergeseran. Nah, pergeseran itu meliputi adanya pergaulan bebas, ancaman, pornografi, kekerasan, dan kerusuhan yang berujung pada tindakan anarkis. Nah, dapat kita ketahui bahwa kondisi karakter para generasi muda, khususnya para peserta didik seperti kalian semua ini, di masa sekolah sekarang ini kita harus perhatikan, yaitu mulai dari emosionalnya, tindakan, maupun perilaku sosial kalian. Nah, maka dari itu sangat diperlukan untuk membudayakan ini 5S. Nah, untuk itu kita langsung masuk saja pada materi yang pertama, yaitu S yang pertama itu apa? Senyum. Nah, mana? Berikan dulu senyuman yang manis semuanya. Nah, senyum ini adalah gerak tawa tanpa suara yang tercermin pada bibir yang mengembang sedikit ya, bibirnya itu mengembang. Nah,
Sering kita dengar bahwa senyum merupakan ibadah. Hal ini mungkin benar karena saat kita tersenyum, berarti kita dalam keadaan bahagia. Maka secara tidak langsung kita sudah menyebarkan kebaikan dan aura positif kepada orang lain. Nah, sehingga akan muncul rasa dihargai bagi orang yang sedang kita sapa. Hal ini akan menjadikan kepercayaan diri orang yang kita sapa tadi semakin meningkat. Nah, yang pertama itu senyum, terus yang kedua itu salam. Nah, salam adalah pernyataan hormat, selamat, sejahtera, bisa damai, tentram, yang biasanya digunakan untuk mengkomunikasikan rasa hormat kita atas kehadiran orang lain, sehingga bentuk rasa perhatian kita kepada orang tersebut. Nah, salam ini yang kita lakukan dengan penuh ketulusan, maka akan mampu mencairkan suasana kaku yang ada di sekitar kita. Nah, mengucapkan salam dan menjawab salam adalah salah satu amalan soleh. Nah, maka untuk itu teman-teman yang menjawab salam kakak tadi itu udah termasuk perbuatan amal yang nantinya akan berlimpah pahala untuk teman-teman sekalian. Nah, hal ini juga memberi gambaran bahwa kita telah menyapa dan mengajak orang lain untuk berkomunikasi. Dan tanpa kita sadari, sebenarnya kita telah menunjukkan perhatian kita terhadap orang lain, misalnya tegur atau salam. Hal ini akan mempererat persaudaraan kita. Selanjutnya, apa? Ya. Nah, sapa secara sederhana ini memiliki makna atau kata-kata untuk menegur, baik itu menegur positif ataupun negatif. Nah, maka tegur sapa yang kita lakukan dengan ramah yang kita ucapkan membuat suasana itu menjadi akrab dan hangat, sehingga komunikasi kita itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, saat kita menyapa seseorang, maka berarti kita menunjukkan perhatian, respon, dan simpati kita terhadap orang lain. Nah, sehingga akan muncul rasa dihargai bagi orang yang sedang kita sapa. Hal itu akan menjadikan kepercayaan diri orang yang kita sapa tadi semakin meningkat. Nah, selanjutnya S yang keempat ini yaitu sopan. Nah, kayaknya tadi di awal Zoom tadi kayaknya semuanya sudah sopan ya, dengan menjawab saran dari kakak. Apabila kakak bertanya, dijawab. Nah, terima kasih untuk teman-teman sekalian. Nah, sopan ini merupakan rasa hormat, taksim, dan tertib menurut adab yang kita lakukan kepada orang lain. Nah, sopan yang bisa kita lakukan adalah rasa hormat. Kita baik saat berbicara, berjalan di depan orang yang lebih tua, atau bahkan saat kita melakukan interaksi dengan orang lain. Nah, bukan hanya itu, sopan dalam berpakaian juga merupakan hal yang penting. Terus mendengarkan orang lain berbicara itu termasuk bagian dari sopan. Nah, hal itu akan menumbuhkan rasa saling menghormati satu sama lain. Nah, seseorang yang berkarakter dan memiliki etika adalah seorang yang mampu berperilaku sopan, baik ucapan maupun perbuatan dimanapun dan kapanpun itu. Maka kita sebagai, saya sering lihat kayak anak muda sekarang itu kayak memiliki ucapan yang berkata kotor, yang tidak seharusnya. Nah, itu merupakan perilaku yang tidak sopan. Semoga saya harap ya teman-teman di sini bisa menerapkan cara berbicara yang sopan kepada orang lain. Terus yang kelima itu ada santun. Nah, dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, santun itu memiliki pengertian sangat sopan. Nah, lemah lembut, berbudi bahasa, penuh rasa belas kasihan,
suka menolong, berakhlak mulia. Nah, selain itu, santun juga memiliki makna tentang bagaimana kita mampu mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan kita sendiri. Nah, dengan cara gerak, tindakan dan ucapan yang santun kita akan membuat orang lain merasa dihargai. Tingkah laku yang halus, rasa belas kasihan dan suka menolong merupakan hal yang timbul karena terbiasa bertingkah santun kepada orang lain. Nah, itulah tadi penjelasan dan pengertian lah, sedikit gambaran tentang 5S itu, yaitu senyum, salam, sopan, santun. Nah, seterusnya apakah budaya karakter ini penting untuk masa depan kita itu sebagai peserta didik, terutama teman-teman sekalian yang masih masih harus melalui tahap yang masih jauh. Nah, jika ditanya apakah budaya karakter ini penting untuk masa depan kita sebagai peserta didik, maka jawabannya adalah sangat penting. Mengapa? Karena di masa mendatang untuk mewujudkan cita-cita kita, misalnya siapa Ucup cita-citanya apa? Cup? Cita-cita saya Kak mau jadi guru Kak. Nah, Insya Allah. Semoga tercapai ya. Nah, maka untuk mewujudkan cita-cita kita itu, kita akan bertemu dengan orang banyak. Nah, dalam bertemu orang banyak ini, kita harus bisa berbudaya 5S ini, yaitu yang tadi saya jelaskan. Terus, maka saat itulah pendidikan karakter akan mewujudkan hasilnya sebagai budaya yang membangun karakter diri mereka. Karena karakter seseorang baik atau buruk tidak akan serta-merta terbentuk dengan begitu saja, tetapi karena adanya pembiasaan selama ini. Maka saya harapkan untuk teman-teman sekalian, semoga bisa membiasakan karakter 5S tadi ini dalam kehidupan sehari-hari, mau itu di lingkungan sekolah, masyarakat, ataupun di mana saja. Nah, tetapi karena pendidikan karakter itulah yang nantinya akan membantu teman-teman sekalian dalam menjalani hidup dan mencapai kesuksesan. Misalnya Agi yang nantinya bisa menjadi guru. Ucup. Nah, terus pesan dari kakak untuk nantinya itu jangan jangan cuma mencari ilmu begitu, utamakan juga adab. Nah, ini 5S ini termasuk bagian dari adab. Karena ilmu tanpa adab itu tidak berguna. Maka saya harapkan untuk teman-teman sekalian diutamakan dulu ya belajar adab, terus belajar tata krama, bagaimana cara berkomunikasi, etika kepada orang yang lebih tua, apalagi orang yang lebih tua. Apalagi juga kepada orang tua harus diterapkan. Nah, mungkin itu saja sedikit motivasi dari kakak. Semoga teman-teman bisa menerapkan 5S ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kakak menutup, apakah ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Nah, apabila tidak ada, mungkin cukup sampai sini pertemuan kita. Nah, semoga di lain hari bakalan ada materi yang menarik lagi dari kakak, sehingga kita kedepannya bisa lebih berkembang. Nah, untuk itu kakak akan menutup kegiatan kita kali ini dengan membaca surah Al-Asri. Nah, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq
haqqi wa tawassaw bis-sabr. Amin. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah join dalam kegiatan kakak ini. Semoga bermanfaat. Kakak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Ya, Ucup. Oke, Yusuf.